kayaknya sore-sore begini Bapak ya. Enaknya ngopi ya. Iya. Ini bagus. Oke, let's go. So mulai ternyata. Duduk. Oke. Ayo. Iya. Maaf menunggu lama. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Sharkboy mempresentasikan sebuah materi yang bertemakan jaringan informasi, transmisi data lebih tepatnya. Dan selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe ya guys, dan like juga guys. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang apa itu transmisi data ya. Dan langsung kita masuk ke materinya, apa itu transmisi data ya. Transmisi data adalah proses melakukan pengiriman data dari sumber data ke penerima data menggunakan media elektronik. Transmisi data dapat digunakan untuk mengirim data pengirim ke penerima hingga untuk satu pengirim ke banyak penerima. Agar dapat menyebarkan berbagai data, maka transmisi data membutuhkan media transmisi. Media transmisi tersebut adalah router, modem, kabel jaringan, dan masih banyak lagi. Saya akan melanjutkan pembawaan materi yang dari teman saya tadi. Di sini ada penjelasan singkat tentang transmisi data. Apa yang dimaksud dengan transmisi data? Dikutip dari buku rangkaian logika Pangeran dan DKK 2023, transmisi data adalah suatu proses pengiriman data dari sumber data ke suatu penerima data menggunakan media komputer ataupun elektronik. Pada transmisi data, terdapat istilah konfigurasi jalur transmisi data yang wajib untuk dipahami. Konfigurasi jalur komunikasi ini adalah suatu cara untuk menghubungkan perangkat untuk berkomunikasi. Konfigurasi ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengirim ke penerima point to point dan pengirim ke banyak penerima multi point. Pengirim ke penerima point to point biasanya dapat ditemukan pada transmisi paralel. Sementara pengirim ke banyak penerima multi point adalah transmisi data yang dapat digunakan oleh banyak varianti untuk berkomunikasi. Contohnya adalah jaringan bertopologi bus yang menggunakan backbone yang terhubung dengan beberapa komputer berbeda. Fungsi utama dari transmisi data adalah untuk menghubungkan pengirim dengan penerima data, untuk melakukan suatu komunikasi atau pengukuran data. Misalnya adalah melakukan telepon, koneksi internet, hingga menampilkan informasi dari beberapa komputer lain. Oke, lanjut kita ke jenis-jenis transmisi data. Nah, jadi transmisi data di sini itu dibagi 4 ya. Jadi ada analog, digital, serial, dan paralel. Oke. Saya di sini akan menjelaskan dua, yaitu analog dan digital, dan sisanya yaitu serial dan paralel akan dilanjutkan untuk dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi kita langsung masuk. Apa itu transmisi data analog? Transmisi data analog merupakan pengiriman informasi melalui suatu media melalui bentuk gelombang. Gelombang sederhana tersebut memiliki tujuan untuk membawa data dengan modifikasi salah satu karakteristik seperti frasa atau frekuensi dan amplitude. Itu pengertiannya. Oke, lanjut ke transmisi data digital. Apa itu transmisi data digital? Transmisi data digital itu adalah pengiriman informasi melalui bentuk sinyal digital. Dibandingkan analog, digital lebih tahan gangguan dan jernih saat berkomunikasi. Selain itu, data sistem digital memiliki hasil yang pasti. Pada artikel ini dapat disimpulkan bahwa transmisi data adalah salah satu proses penting yang ada pada jaringan komputer dan internet. Jenis transmisi data akan berpengaruh pada hasilnya.
dan sisanya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alif Rahmat Ardiansyah. A few moments later. Akan melanjutkan materi yang telah dibahas tadi, yaitu transmisi data serial dan paralel. Apa itu transmisi data serial? Transmisi data serial adalah pengiriman data melalui saluran yang sama. Jadi bit-bit data akan dikirimkan secara satu persatu melalui satu saluran tersebut. Hal ini menyebabkan pengiriman seluruh bit data tak bisa dilakukan secara bersamaan. Ada dua jenis transmisi data serial, yaitu sinkron dan asinkron. Sesuai namanya, transmisi serial sinkron memerlukan sinkronisasi antara penerima dan pengirim. Pengiriman ini berbentuk blok yang di dalamnya terdapat bit-bit data. Contohnya adalah Ethernet. Sedangkan transmisi asinkron dapat memerlukan sinkronasi antara penerima dan pengirim. Pengirimnya pun berbentuk karakter bit. Contohnya adalah USB. Dan yang kedua, apa itu transmisi data paralel? Berbeda dengan jenis sebelumnya, transmisi data paralel mempunyai berbagai jalur. Jadi masing-masing bit data melalui jalurnya sendiri. Hal ini menyebabkan pengirim sejumlah bit data bisa dilakukan dalam satu waktu. Transmisi data paralel bus data yang lebih luas daripada jenis sebelumnya. Hal ini yang membuat metode pengiriman ini dapat memiliki durasi yang lebih cepat dan bisa mengirim sejumlah bit dalam satu waktu. Namun, transmisi paralel akan berjalan lebih efektif jika tak memakan jarak yang terlalu lama. Contohnya adalah dari suatu komputer ke printer yang berada di sebelahnya. Oke, sekian dari penjelasan singkat saya dan terima kasih. Sekian presentasi video dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalau ada salah kata itu datangnya dari saya, ada benar katanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kalian. Oke, terima kasih. Dan jangan ragu, jangan takut, tetaplah bersemangat tinggi untuk meraih prestasi dan cita-citamu, dan terapkan itu dalam hidupmu agar kamu menjadi diri yang lebih baik di masa depan. Saya Kevin Abimanyu, Saya Alif Rahmat Ardiansyah mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa like juga ya. 今でも青が澄んでいる今でも青は澄んでいるどんな祈りも言葉も近づけるのに届かなかったまるで静かな恋ような頬を伝った夏のような色の中君を呪う言葉Nah, Oke, begitu. Sore-sore ini bawa apa ya? Tidur kayaknya enak nih. Cuk, kenapa tidur? Kalau dekat macam ini. Kalau dekat cuy. Oke, ya.